Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah teman-teman, selamat datang di materi ke-17 yaitu perempuan yang sulit menikah ya. Saya akan membacakan satu buah hadis. Rasulullah SAW bersabda yang artinya setiap dosa-dosa Allah Ta'ala mengakhirkan balasannya sebagaimana yang Dia kehendaki dari dosa-dosa itu hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua, ya, sesungguhnya Allah menyegarakan balasannya bagi pelakunya saat hidup di dunia sebelum wafat, ya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim. Teman-teman ya, dari hadis ini teman-teman silakan ya direnungi bahwa hampir setiap dosa itu Allah tidak segerakan ya balasannya ya, bisa Allah tunda ya, bisa Allah akhiri menjelang ajalnya, bisa Allah tunda balasannya di hari kiamat nanti ya. Jadi banyak dosa itu tidak Allah segerakan. Jadi teman-teman mungkin nanya, kenapa kok banyak sekali ahli maksiat di sekitar saya itu tidak segera mendapatkan azab gitu kan? Jawabannya jelas ya di hadis ini bahwa mayoritas dosa itu Allah tunda azabnya ya. Allah tunda hukumannya ya. Ada yang nanti lama menjelang dalam hidup di dunia ya. Ada yang nanti ya menjelang ajal, ada juga yang nanti hingga hari kiamat ya. Nanti balasannya ada di hari kiamat. Kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua ya. Nauzubillah, dosa durhaka kepada orang tua Allah pastikan akan segera balasannya ya bagi pelakunya saat hidup di dunia sebelum wafat, dijamin akan mendapatkan azab ya. Jadi teman-teman silakan mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita durhaka sama orang tua ya. Mari kita berbakti dengan orang tua kita dengan sebaik-baiknya dan kita pastikan orang tua kita bersyukur ya memiliki anak seperti kita. Kita berbuat baik semaksimal mungkin kepada mereka ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu kecuali kalau orang tua menyuruh kepada yang dosa, maka itu tidak diikuti ya. Tetapi secara umum kita harus selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, teman-teman, terkait materi sekarang perempuan yang sulit menikah ya. Kenapa saya bahasnya perempuan yang sulit menikah? Kenapa nggak secara umum ya? Laki-laki dan perempuan yang sulit menikah. Kenapa hanya perempuan saja pada malam hari ini yang saya bahas? Karena sederhananya kalau laki-laki itu jawabannya mudah. Kenapa laki-laki belum juga menikah? Biasanya karena faktor ini kemampuan nafkahnya ya. Biasanya laki-laki kalau sulit menikah itu karena belum mampu memberi nafkah ya. Nafkahnya masih kurang cukup ya, masih belum mampu untuk menghidupi istrinya. Jika nafkahnya sudah cukup, sudah mapan, biasanya sangat mudah laki-laki untuk menikah. Yang aneh adalah perempuan. Kenapa perempuan yang tidak ada kewajiban menanggung nafkah ya, itu sulit menikah ya. Kenapa perempuan yang sebenarnya tinggal menikah ya, kemudian hidup di bawah di bawah naungan suaminya ya, dinafkahi suaminya, tinggal nantinya hamil, melahirkan, menyusui, menjadi istri, menjadi ibu. Kenapa banyak perempuan yang sulit menikah? Nah, ini yang akan insya Allah kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Materi kali ini untuk menjadi pelajaran, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu ya darinya dan mudah-mudahan juga bisa membantu teman-teman kita di sekitar kita ya. Mudah-mudahan pernikahan bisa mudah bagi seluruhnya, tidak harus hanya perempuan tapi bagi laki-laki juga. Penyebab yang pertama, alasan kenapa perempuan lebih sulit menikah itu karena perempuan dikejar faktor usia
ya. Teman-teman ya, coba saya buka Paint supaya bisa dicatat sama saya. Sebentar. Nah, oke, yang pertama ya, yang pertama faktor apa? Usia ya. Nah, teman-teman, berbeda antara laki-laki dengan perempuan ya. Kalau, laki-laki itu relatif tidak mengenal usia yang, terlalu tua ya. Laki-laki usia 30 tahun, usia bahkan 40 tahun ya, itu masih layak menikah ya, karena memang tugas laki-laki tidak melibatkan aktivitas hamil, melahirkan, menyusui ya, yang mana itu butuh aktivitas yang, fisik yang kuat khususnya untuk perempuan ya. Kalau laki-laki tidak dikejar batas usia, tetapi perempuan itu dikejar batas usia ya. Teman-teman, mengetahui kan, masa pubertas perempuan ya, pubertas ya, perempuan itu lebih, cepat dari laki-laki. Berapa masa, pubertas perempuan itu kurang lebih kan, ya 12 tahun itu sudah, banyak yang pubertas ya. Kemudian perempuan mengenal istilah menopause ya, men menopause ya. Menopause itu kurang lebih usia 40-an, 50-an ya. Anggap, kita pukul rata kurang lebih 45 tahun anggap ya. Tidak mesti seperti ini angkanya, tapi kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah masa produktif perempuan untuk memiliki keturunan, ya. Nah, sedangkan ketika nanti menikah, laki-laki, ya, ketika laki-laki usianya 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, laki-laki asal mampu memberi nafkah itu biasanya tidak begitu dipikirkan oleh perempuan berapa usia laki-laki, ya. Tetapi untuk laki-laki ketika memilih calon istri itu biasanya faktor usia sangat berpengaruh ya. Laki-laki biasanya mencari usia 25 ke bawah ya, 25 ke bawah ya. Nah, usia di antara segini ini adalah usia yang, sebelum 25 tahun itu perempuan biasanya lebih mudah untuk menikah ya. Contohnya misalkan ketika Rasulullah menikahi Aisyah, itu bahkan di awal, sebelum masa pubertas sudah nikah ya, istilahnya itu kawin, apa namanya tuh, kawin, saya lupa istilahnya, kawin gantung ya kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya kalau nggak salah kawin fasak. Nanti, setelah Aisyah pubertas, maka ditanya Aisyah apakah ingin melanjutkan pernikahannya, maka kalau Aisyah mau, maka, dianggap pernikahannya lanjut. Tapi ketika masa pubertas, perempuan yang dinikahi sebelum masa pubertas tidak mau melanjutkannya, maka pernikahannya dianggap tidak pernah ada sama sekali. Ya, jadi tidak tidak ada masa talak, masa iddah ya, karena batal nikahnya, bukan cerai. Begitu ya. Nah, jadi Aisyah menikah di, sebelum masa pubertas, kemudian masa pubertas memilih untuk melanjutkan pernikahannya dengan Rasulullah. Hafsah di usia 18 tahun sudah menjadi janda ya, putrinya Umar bin Khattab 18 tahun sudah menjadi janda dan nantinya menikah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyak istri-istri Rasulullah lainnya yang menikah dengan Rasulullah di usia yang relatif muda ya, 18 tahun, 20 tahun ya, 20-an ya. Begitu pula dengan para sahabat, dengan putri Rasulullah, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib usia kurang lebih 15,5 tahun ya. Jadi angka-angka ini teman-teman, ini menunjukkan kepada kita bahwa pernikahan perempuan dari generasi sahabat itu memang, relatif mudah dan cepat dan muda-muda ya. 25 ke bawah, bahkan 20 tahun ke bawah ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang, laki-laki itu biasanya tertunda nikahnya karena belum mapan, belum mampu mencari nafkah. Meskipun laki-laki sudah balik ya, sudah 15 tahun, sudah 18 tahun, 20 tahun, 25 tahun, tetapi perempuan itu tidak perlu menunggu mapan karena perempuan yang dinafkahi. Makanya kenapa perempuan ketika menikah usianya relatif muda ya. Nah, ketika usia perempuan sudah 25 tahun ke atas, 26, 27, 28, sampai 30, sampai 40 dan seterusnya, itu perempuan relatif lebih sulit untuk mencari, pasangan ya.
karena itu sudah keluar dari masa ideal nikah ya. Makanya kenapa teman-teman ya, bagi teman-teman yang perempuan silahkan perhatikan usianya. Kalau bisa menikah dalam waktu dekat maka menikahlah ya. Kecuali kalau memang usianya masih 15, masih 10 tahun ya, itu masih ada waktu. Tapi kalau usianya sudah 20-an ya, 21, 22, 25 itu segeralah menikah ya. Karena betapa banyak akhwat zaman sekarang ya, alhamdulillah, bahkan sambil kuliah pun mereka bisa sambil menikah. Contohnya keluarga istri saya itu menikah usia kurang lebih 19 tahun ya. Silakan teman-teman bagi yang ingin menikah di usia 20 tahun dan sekitarnya, itu usia yang baik dan usia yang ideal. Nah, kemudian faktor kedua ya, faktor pertama usia, faktor kedua, perempuan sulit menikah itu karena perempuan, dihalangi strata sosial. Strata sosial. Apa maksudnya strata sosial? Begini teman-teman ya, bahwa kita kemarin sudah bahas pernikahan itu harus sekufu ya, harus setara ya, supaya pernikahan itu lebih lebih apa namanya tuh lebih nyambung, lebih awet, lebih bertahan ya. Khususnya dalam hal agama dan juga kalau bisa dalam hal yang lainnya ya. Pernikahan yang sekufu itu dengan harapan supaya laki-laki tetap menjadi qawwam ya, dan perempuan mudah untuk taat ya. Yang masih bisa mudah adalah bila laki-laki strata sosialnya lebih tinggi ya. Kalau laki-laki penghasilannya lebih besar, pendidikannya lebih tinggi, lebih tampan, lebih banyak hartanya ya, besar penghasilannya, sedangkan perempuan biasa-biasa saja, itu relatif keluarga masih bisa berjalan dengan semestinya. Karena laki-laki sebagai pemimpin, sebagai ini yang memberi nafkah, yang menaungi perempuan, tentu tidak masalah kalau laki-laki lebih tinggi, perempuan juga punya alasan lebih untuk taat pada suaminya. Yang berat kalau dibalik situasinya, kalau perempuan strata sosialnya lebih tinggi dari laki-laki. Bayangkan teman-teman, ya, pernikahan seperti Khadijah dengan Rasulullah itu pernikahan yang sangat berat. Kenapa? Karena Khadijah lebih tua dari Rasulullah. Satu riwayat bilang Khadijah 28 tahun ya, riwayat lain bilang 40 tahun ya. Sedangkan Rasulullah baru 25 tahun ya. Intinya Rasulullah lebih muda dari Khadijah. Khadijah jauh lebih kaya dari Rasulullah SAW. Bahkan Khadijah pernah menjadi bosnya Rasulullah ya, jadi pemimpin karir ya. Ini pernikahan yang berat. Khadijah menikah dengan Rasulullah dengan merendahkan dirinya, ya, memberikan seluruh hartanya untuk diolah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah diangkat oleh Khadijah menjadi qawwam, menjadi suami, sehingga Rasulullah bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan muncul keseimbangan. Nah, pernikahan semacam ini itu sulit teman-teman ya. Sulit itu karena betapa banyak yang perempuan itu bisa dengan mudah ya memiliki kesombongan, memiliki rasa ujub, rasa bangga ya di hadapan suaminya bila strata sosial perempuan lebih tinggi. Bayangkan kalau perempuan S2, S3 ya, apalagi punya karir yang tinggi yang bagus, apalagi kecantikannya sangat bagus ya, mapan dan sebagainya. Sedangkan laki-lakinya hanya misalkan S1 yang juga masih baru meniti pekerjaannya misalkan ya. Nah, ini akan sangat berat buat perempuan untuk nantinya taat ya, nurut pada suaminya, untuk nanti menghormati suaminya sebagai qawwam ini akan menjadi lebih berat. Makanya dalam kenyataannya ya, sehari-hari laki-laki itu biasanya mencari perempuan yang lebih rendah strata sosialnya. Makanya teman-teman yang perempuan, kalau ada pertanyaan S2, S3 dulu atau nikah dulu, maka saya sangat menyarankan nikah dulu. Kenapa? Karena teman-teman ya bisa hidup bahagia walaupun belum S2 dan S3 ya, tapi hidup akan menjadi lebih berat dijalani kalau sampai tua tapi tidak menikah khususnya untuk perempuan. Jadi kalau ada pertanyaan menikah dulu atau S2 S3 dulu, maka jawabannya jelas menikah dulu ya. Setelah menikah bisa S2 S3 ya.
Dan lebih mudah mencari calon suaminya. Kalau sudah S2, sudah S3, nantinya khawatir berat mencari calon suami ya. Laki-laki sudah keburu minder, keburu rendah diri, keburu malu untuk bertemu dengan perempuan yang S2, S3, yang pekerjaannya tinggi, yang cantik dan sebagainya, yang mapan ya, itu seolah tidak sekufu ya. Dan memang tidak sekufu. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau usia lebih muda lebih baik perempuan strata sosial ya sebelum naik ke strata sosial yang tinggi ya, karirnya tinggi, pendidikannya tinggi, sebaiknya menikah terlebih dahulu ya karena nanti laki-laki keburu minder ya. Yang ketiga, penyebab perempuan sulit menikah adalah kriterianya yang tinggi ya. Teman-teman, betapa banyak perempuan ya yang mengharapkan calon suami yang wah suami yang kaya, suami yang mapan, suami yang soleh, suami yang hafal Quran, suami yang segala macamnya ya. Padahal dia tidak berkaca pada dirinya ya, siapa dia gitu kan. Perempuan dari awal saya ingin menikah dengan yang ideal, padahal tidak berkaca siapa dia gitu kan. Jadi setelah nantinya mencari jodoh itu nanti repot sendiri karena dianya tidak seperti kriteria yang dia inginkan ya. Jadi ketika nanti hendak menikah, coba bertanya kepada diri sendiri siapa dirinya ya, seperti apa calon yang kira-kira layak untuk dia, yang sekufu untuk dia. Ya, carilah yang sekufu, yang setara ya, satu apa ya, satu strata sosial supaya nantinya mudah dalam menikah. Jangan perempuan itu muluk-muluk ingin yang jodoh yang sedemikian tinggi ya, nantinya repot sendiri ya. Karena tadi perempuan dikejar usia ya. Jangan sampai terus cari yang tinggi-tinggi, akhirnya lupa usia terus naik ya dari waktu ke waktu ya. Yang keempat adalah perempuan sulit menikah karena ada ikatan pacaran ya. Kenapa saya bilang pacaran menghambat pernikahan? Karena dengan sendirinya orang yang pacaran itu terhalang dari laki-laki lain yang hendak datang kepada perempuan ya. Misalkan teman-teman ada seorang akhwat ya, saya sebut mungkin fulanah ya, dia ya berpacaran. Nah, ketika berpacaran, fulanah ini tidak akan didatangi oleh laki-laki lain manapun yang bisa jadi jauh lebih siap untuk segera menikah ya. Terus fulanah menunggu pacarnya untuk menikahinya yang enggak tahu kapan ya. Hanya janji-janji yang bisa ia telan sampai nantinya pacarnya benar-benar datang untuk menikahinya ya. Pacaran membuat perempuan terhalang dari laki-laki lain yang hendak melamarnya. Andaikan perempuan tidak pacaran, teman-teman ya, itu membuat banyak laki-laki lain ya yang di luar sana entah siapa bisa datang, berani datang untuk melamarnya, untuk mengajaknya nikah ya. Jadi jangan kira pacaran itu mempercepat pernikahan ya. Bisa jadi pacaran itu memperlambat pernikahan, khususnya ketika pacarnya tidak kunjung menikahinya, hanya janji-janji belaka. Pacaran sampai usia 25, 26, 27, 28 ya. Nanti pacarnya nggak jadi nikah gimana? Terus ia usia 28 nyari-nyari lagi pacar baru atau misalkan nyari suami gitu kan? Itu jauh lebih sulit. Lebih baik perempuan menjaga dirinya dari awal tidak pernah pacaran ya. Selain lebih tentu saja tidak berdosa ya, tidak bermaksiat, juga membuka dirinya dari laki-laki lain supaya bisa melamarnya datang untuk meminangnya ya. Faktor kelima adalah perempuan sulit menikah karena ada kekurangan ya. Ada kekurangan ya. Maaf, kekurangan yang memang itu sulit untuk dihilangkan ya. Contohnya teman-teman ya. Kekurangan seperti apa? Contohnya adalah misalkan janda, misalkan berpenyakit ya, misalkan dari keluarga yang ternyata ahli maksiat ya, atau keluarga yang secara ekonomi banyak tanggungannya, adik kakaknya harus ditanggung, ayah ibunya ya. Atau ada juga perempuan yang sudah tidak perawan ya. Ini akan menjadi penghalang perempuan untuk nantinya menikah. Nah, terus bagaimana kalau misalkan ada perempuan yang
lahir dari keluarga yang bermaksiat, misalkan ya, memang statusnya janda karena suaminya meninggal, yang memang ia punya penyakit yang ia bawa ya, atau dulu pernah melakukan dosa zina. Nah, ini seperti apa? Nah, ini teman-teman memang butuh usaha lebih ya. Bukan berarti ini kekurangan ini membuat ia mutlak tidak mungkin menikah, tetapi kekurangan ini baiknya memang dihindari ya. Cari, mulai dari sekarang ya, jaga kesehatannya ya, jangan sampai berzina ya. Syukur-syukur dari keluarga yang baik-baik. Baik, faktor keenam adalah karena perempuan itu kuper ya, kurang pergaulan. Kuper ya, kurang pergaulan ya, sempitnya pergaulan ya, kurang kurang banyak lingkungan itu membuat kan, perempuan tidak, menemukan calon-calonnya ya, calonnya, banyak laki-laki tidak mengenalnya dan ia pun tidak mengenal laki-laki lain. Nah, teman-teman yang belum menikah, perluaslah pergaulan ya, jangan kuper ya. Sebentar saya ini yang udah mau catat, catat ya, usia, strata sosial, kriteria, pacaran, kekurangan, maaf. Nah, ya, eee, yang ke ini adalah faktor dari kurang pergaulan, ya. Teman-teman, khususnya perempuan-perempuan yang masih belum menikah, silakan perluas pergaulan ya. Ikut organisasi dakwah, ikut jemaah dakwah, ikut organisasi relawan-relawan ya. Mungkin ikut aksi cepat tanggap, relawan donor darah ya. Intinya perluas pergaulan, tentu di lingkungan yang baik-baik, karena makin luas pergaulan, itu makin mudah untuk menemukan, laki-laki yang berpotensi untuk menikahinya ya. Jadi jangan kurang pergaulan, harus luas ya. Mungkin ikut kursus bahasa Arab, kursus bahasa Inggris ya, ikut, organisasi atau kegiatan apa ya di lingkungannya supaya nanti banyak dikenal dan mudah-mudahan mudah mencari jodoh ya. Jadi jangan remehkan pergaulan karena mau dari mana jodoh datang kalau bukan dari lingkungan kita ya. Contohnya saya menikah dengan istri saya itu bertemu di Darut Tauhid ya, di waktu kita, nyantri di waktu kami nyantri di Darut Tauhid Bandung ya, itu kita bertemu di sana. Jadi dengan memperluas pergaulan ternyata mendapatkan jodoh ya, silakan. Nah, yang berikutnya adalah alasan perempuan sulit nikah adalah tadi karena dosa ya. Khususnya hadis yang di awal tadi dibahas, dosa di antaranya adalah dosa durhaka pada orang tua ya. Ya. Nah, ini teman-teman ya, untuk faktor yang ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Di antaranya adalah kalau durhaka pada orang tua akan mendapatkan, azab yang disegerakan di dunia, di antaranya bisa jadi sulit untuk menemukan jodohnya ya. Nah, teman-teman silahkan yang ingin segera menikah, hindari dosa, hindari maksiat ya, dan, minta ridho restu orang tua, minta dukungan orang tua supaya bisa menemukan jodohnya. Teman-teman ini faktor-faktor ini ya tentu, adalah apa ya namanya, tidak mutlak ya, tidak selamanya teman-teman yang misalkan, S2, S3 kemudian jadi pasti sulit menikah, enggak ya, ini hanya kecenderungan-kecenderungan yang ada di sekitar kita ya, yang layaknya kita, mulai sadari, mulai kita antisipasi. Mudah-mudahan teman-teman ya, semuanya di sini Allah berikan jodoh sebaik-baiknya ya, di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan bisa untuk, menikah dengan, seseorang yang bisa membawa teman-teman ke surga firdaus dan juga membuat di dunianya, ada sekeping surga yang bisa dinikmati di rumah, ya. Baik teman-teman silakan yang mau bertanya, materi sudah selesai ya. Saya review lagi ya, sedikit kenapa saya bahasnya hanya perempuan, kalau laki-laki sederhana ya, laki-laki jawabannya asal dia mapan, mampu memberi nafkah, itu mudah untuk menikah ya. Kalau perempuan yang harusnya tinggal nikah kenapa sulit? Karena satu ya, karena usia ya, karena dia asik, sendiri sampai lupa nikah setelah usianya sudah 25 tahun ke atas, jadi relatif lebih sulit ya. Beda dengan laki-laki ya, walaupun usia 30, 35, 40 tetap lebih mudah nikah. Kemudian perempuan ya, ternyata strata sosialnya terlalu tinggi ya, nggak ingat dia, kuliah sampai S3, kemudian dapat karir yang tinggi ya. Laki-laki banyak yang minder ketika mau nikah dengan perempuan tersebut. Makanya kenapa
saya sarankan ketika ada pilihan S2, S3 atau nikah, baiknya nikah dulu, baru S2 dan S3 sambil nikah ya. Nah, kemudian yang faktor ketiga adalah karena kriteria yang terlalu tinggi ya perempuannya tidak sadar diri siapa dia dan siapa yang sekufu dengannya. Kemudian yang keempat adalah karena terbuai dengan pacaran yang pacarnya belum tentu akan menikahinya. Sedangkan berpacaran menutup potensi laki-laki lain untuk datang meminang dia, mengajak dia untuk menikah. Faktor kelima, karena punya kekurangan ya, contohnya ya, mandul, janda, tidak perawan ya, atau dari keluarga yang banyak maksiat, atau dari keluarga yang, punya ekonomi yang, punya tanggungan yang banyak ya. Ini memang, hal-hal yang kadang tidak bisa dihindari ya, tetapi mau tidak mau ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bisa membuat perempuan, lebih sulit menikah. Yang keenam, itu adalah, karena sempitnya ini ya pergaulan ya, kurang pergaulan, kuper ya, harusnya dia perempuan itu aktif ya, untuk, ikut komunitas, ikut organisasi dakwah, ikut, mungkin kursus-kursus ya, jadi banyak kenalan ya. Makin banyak kenalan, makin lebih mudah menikah insyaallah. Kemudian yang ketujuh, karena azab Allah ya, di antaranya adalah durhaka kepada orang tua. Silakan untuk minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, jika sulitnya menikah karena ada campur tangan dari keluarga, bagaimana meyakinkan keluarga agar dapat menerima calon yang diinginkan oleh kita? Nah, teman-teman ya, kalau ini dari perempuan pertanyaannya, biasanya orang tua itu khawatir putrinya tidak bahagia setelah nikah, ya. Maka, dengan memastikan bahwa calon yang datang itu calon yang layak, calon yang sekufu, yang setara ya, yang mapan, yang mampu menjadi suami, mampu mencari nafkah ya, insya Allah dengan sendirinya keluarga akan yakin ya, kalau, calonnya memang bermasalah, ini memang agak berat ya. Jadi silahkan, yakinkan keluarga dengan menunjukkan bahwa calonnya adalah calon orang-orang yang solih, yang mapan, yang bisa menjadi suami yang baik. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, dalam hal sekufu Ustadz, ada beberapa perempuan kurang percaya diri dalam menerima lamaran seorang laki-laki yang memiliki kelebihan dalam berbagai aspek sehingga ia lebih memilih menolak. Apa yang harus dilakukan Ustadz agar hal tersebut tidak terulang lagi? Bagaimana cara meyakini diri sendiri Ustadz? Terima kasih sebelumnya. Nah, perempuan ini harusnya jangan minder ya ketika menikah dengan laki-laki yang punya banyak kelebihan, karena laki-laki memang harus memiliki kelebihan. Kita sudah berulang bahas ayatnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Kenapa? Karena bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena laki-laki Allah berikan kelebihan ya, karena Allah memberikan kelebihan kepada sebagian kalian, yaitu suami-suami laki-laki, ala ba'd, atau sebagian yang lainnya, yaitu, para perempuan, para istri. Kalau punya calon laki-laki yang jelas-jelas punya banyak kelebihan, kelebihan ilmu ya, lebih pintar, lebih soleh, lebih mapan, lebih banyak hartanya, lebih tampan, lebih-lebih lainnya, itu perempuan harusnya sangat senang. Karena nanti ketika menikah, insya Allah lebih banyak alasan perempuan untuk taat pada suaminya, untuk bersyukur pada suaminya ya. Dan laki-laki lebih mudah menjadi qawwam ya. Perempuan lebih mudah bersyukur, lebih mudah menjaga dirinya. Laki-laki mudah-mudahan bisa tidak berat menafkahi perempuan tersebut ya. Karena kalau perempuan dari orang keluarga kaya ya, dari keluarga yang mapan, kalau nafkah sedikit kan biasanya perempuan nanti akan sedih ya, kalau dari keluarga yang biasa saja, itu nafkah sedikit insya Allah perempuan lebih ridho ya. Nah, jadi, ketika perempuan didatangi laki-laki yang punya banyak kelebihan, harusnya bersyukur karena itu pernikahan yang justru ideal ya. Tadi saya ulangi lagi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah qawwam bagi para perempuan, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Baik, ini ada juga pertanyaan lain, apabila kita banyak melakukan maksiat masa lalu, apakah juga termasuk penyebab kita sulit menikah? Ya, ada pertanyaan yang, di japri ke saya, apakah maksiat lalu itu penyebab sulit menikah? Jawabannya bisa jadi iya kalau belum bertaubat ya. Jadi silakan teman-teman ya, di antara, alasan orang sulit nikah itu karena bisa jadi maksiat masa yang lalu ya.
maksiat yang lalu, apalagi maksiatnya itu durhaka pada orang tua, ya, atau maksiat apapun itu bisa jadi penghalang Allah mempercepat dia untuk mendapatkan rezekinya berupa nikah ya. Makanya bertobat pada Allah, istighfar yang khusyuk ya dari hati yang ikhlas ya, dari hati yang semurni-murninya ya. Karena apa kata Quran ya, Quran surat Nuh kalau tidak salah ayat 30 ayat berapa? Ayat 17 ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh, istighfarlah kalian, sesungguhnya Allah itu Maha penerima istighfar ya, Maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan memberikan kepada kalian air yang bercurah-curah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan memperbanyak kepada kalian harta-harta dan anak-anak ya. Nah, teman-teman, apa kata Quran? Dengan istighfar minta ampun pada Allah, Allah akan membuat kita mudah mendapatkan banyak keturunan. Bagaimana mungkin kita memiliki keturunan kalau belum menikah? Makanya teman-teman silahkan bagi yang ingin menikah, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan istighfar itu mudah-mudahan jadi jalan Allah ridho pada teman-teman ya, dimudahkan jodohnya. Nah, teman-teman, tidak yang belum juga dapat jodoh ya, teman-teman ketahuilah bahwa di akhirat nanti itu adalah kehidupan yang asli, yang abadi ya, yang selamanya ya. Teman-teman di akhirat itu tidak ada jomblo ya, di surga maksudnya di surga tidak ada jomblo, semuanya dalam keadaan menikah ya. Contohnya siapa? Contohnya Maryam binti Imron ya. Kita tidak tahu siapa suami Maryam di muka bumi, tapi kita tahu bahwa Rasulullah SAW ya nanti dalam hadis ya adalah akan menjadi suaminya Maryam di akhirat nanti. Maryam wanita paling mulia yang disebutkan dalam Quran, yang anaknya adalah seorang Nabi Isa, yang ayahnya adalah Imron, ya ternyata Maryam ya yang tidak menikah di dunia ternyata di akhirat mendapatkan jodoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedikit hiburan ya buat orang-orang yang belum menikah di luar sana bahwa ingat namanya kita di dunia tujuannya supaya bisa masuk surga. Setelah masuk surga ya kita akan mendapatkan seluruh kenikmatan, di antaranya adalah tidak ada yang jomblo di akhirat nanti. Begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan jelas. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau yang maksiat orang tuanya, apakah berpengaruh terhadap anaknya susah menikah oleh sebab dari orang tuanya dulu? Ya, ini sebenarnya gini teman-teman ya, keluarga yang solih pasti akan menambah barokah ya, dan barokah itu biasanya turun sampai ke keturunannya ya. Dan ini bukan hal yang bohong ya, ini hal yang benar dalam Quran ya. Dalam Quran surat Al-Kahfi wa kana abuhuma sholiha ya. Di Quran dijelaskan wa kana abuhuma sholiha, dan karena ayah-ayahnya terdahulu adalah orang-orang yang solih ya. Makanya kenapa anak yatim dalam kisah di Quran surat Al-Kahfi itu sampai Nabi Musa yang menyelamatkan harta warisannya ya. Jadi berkah dari orang tua yang solih itu nyampe kepada anak-anaknya ya. Kalau orang tua maksiat ya, dosanya tidak akan sampai pada anaknya ya. Cuman tentu anak akan kehilangan keberkahan yang harusnya diturunkan dari kebaikan dari orang tuanya terdahulu ya. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir kalau orang tuanya yang bermaksiat, teman-teman tinggal meminta kepada Allah ya supaya diberkahi, supaya dirahmati ya. Teman-teman jelas tidak akan mendapatkan dosa karena orang tuanya bermaksiat terdahulu ya. Tetapi teman-teman memang mungkin bisa mendapatkan kehilangan keberkahan dari orang-orang yang lahir dari keluarga yang solih solihah, dan tidak perlu sedih ya, karena untuk mendapatkan keberkahan kita bisa minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah jawabannya berpengaruh? Jawabannya bisa jadi berpengaruh ya. Tapi apakah jawabannya itu pasti kabar buruk? Tidak ya, karena namanya keberkahan itu hak Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa minta langsung ya. Tidak perlu orang tua kita yang mendoakan kita ya untuk mendapatkan keberkahan di dunia. Kita bisa minta langsung pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu insya Allah kalau namanya kita berdoa pada Allah pasti Allah kabulkan ya. Kalau tidak di dunia, di akhirat ya insya Allah. Baik teman-teman ya, saya kira cukup tanya jawabnya ya. Jadi dari materi hari ini ya yang bisa dilakukan
adalah membantu orang-orang yang sulit menikah di lingkungan kita ya. Dan bagi yang belum menikah ya, segera datang pada orang tuanya untuk meminta ridhonya dan meminta dukungannya untuk menikah. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz, tanya bagaimana doa dan amalan ya, aman agar segera menikah. Doanya sudah jelas ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbana la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Dan doa-doa lainnya banyak ya di dalam Al-Quran. Untuk amalan, teman-teman, namanya amalan terbaik itu tadi sempurnakan yang wajib, perbanyak yang sunnah, bertobat dari segala kemaksiatan, ya, dan yang paling pasti adalah banyak bertaubat pada Allah ya. Istighfar sesuai dengan hadisnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ya. Jadi di antara manfaat istighfar kata Quran adalah supaya diperbanyak keturunan, tentu saja yang berketurunan pasti sudah menikah. Cara sholat taubat gimana sih? Dulu saya pernah ya ini ya. Nah, teman-teman bagi yang pernah melakukan dosa, apapun dosanya, namanya sholat taubat itu tinggal sholat 2 rakaat dengan niat taubat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian beristighfar kepada Allah dari hati, taubatan nasuha untuk tidak mengulangi, insya Allah Allah ampuni ya. Betapa mudah kita bermaksiat, begitu pula betapa mudah kita bertaubat, maka bertaubatlah karena insya Allah Allah akan ampuni. Meskipun kita berulang-ulang bertaubat, selama kita belum meninggal, Allah akan mudah sekali untuk mengampuni kita. Karena dosa kita tidak merugikan Allah sama sekali. Baik teman-teman, karena waktunya sudah habis, kita tutup ya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Zoom-nya 40 menit soalnya ya.